Pemirsa, hari ini atau saat ini kami sengaja berkunjung ke SMP Negeri 6 Pemurutan guna melihat keberadaan sekolah ini, mulai dari fasilitas, proses belajar mengajar, serta prestasi yang mereka dorong selama ini. Ikuti terus kami. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat Bu ya. Iya. Bu, ini tadi apa namanya Bu? Bunga jemput Pak. Bunga? Bunga jemput. Oh, jempo. Ini asal dari mana tadi? Dari Aceh. Hah? Aceh. Oh. Iya ya, ini kelas berapa kamu? Ini kelas 8. Kelas 8 ya. Sudah berapa lama mengajarkan ini? Mengajarkan menari. Iya. Kalau mengajarkan menarinya Pak, ini kan semester ganjil. Iya. Jadi di semester ganjil ini baru beberapa kali Pak. Oh. Karena pembelajaran kan baru 2 kali. Iya, iya, iya. Minggu pertama itu MPLS. Iya. Ini minggu ketiga. Jadi baru 2 kali. Tahun-tahun sebelumnya sudah ada ini tadi. Ada Pak. Ada. Sejak 17 Agustus. Oh, ada, Pak. mengikuti Perlombaan. perlombaan. Di mana itu perlombaan? Di sini. Oh, di sini. Oh, jadi tuan rumah. Enggak, maksudnya setiap kelas. Oh, Jadi kelas 7 sekolah. bikin berapa grup, Oh. 8 berapa grup, kelas 9 berapa grup. Berapa siswanya? Siswanya? Siswanya kalau seluruhnya 70-an. untuk saat Oh, ini. Iya, iya. Kalau tahun kemarin masih 100 Iya. Pak. Grup itu ada satu grup 6 orang. Enggak mesti Pak. 6 orang. Enggak mesti, enggak mesti. Iya, iya. Ini ada berapa SD nih yang sini? Ini SMP Pak. Hah? SMP. Ya ada, bukan ada kan produksi siswanya dari SD. Oh iya, Ya, ada ada. dari beberapa SD. SD berapa SD? Iya. SD. Ada kalau di sini sih rayonnya ada 3, cuman kadang Ya, rayon. rayon lain juga sekolah di sini. Ada. Ada. Oh. Artinya apa ya? Ibu pulang mana Bu? Alhamdulillah. Ibu pulang mana? Pulangnya ke Palembang. Palembang di mana Palembang? Pelaju. Oh di Pelaju, di mana Pelaju? Pelajunya di Bukit Hijau 2. Bukit Hijau 2. Yang kemarin ada keponakan saya di sana. Yang nikah kan, yang mau ini apa lamaran Bukit Hijau 2. minggu kemarin. Iya, Bukit Hijau. iya harusnya. Hijau 2 3 ya? Emang ada 1, 2, 3 Pak? Iya. Saya yang 2. Yang 2 ya? Kemarin lamaran Yang minggu kemarin. Ibu Yuli? Yuli. Iya, guru SD juga. Tapi pensiun barusan pensiun. Anak-anaknya guru semua. Mungkin Bukit Hijau 1 mungkin. Oh 1 ya? Oh iya, ibu 2 ya? 2. Iya. Ya. Ini berapa kali latihannya, berapa kali ini? Kan ini masuk seni budaya Pak Oh ya. ya, betul. Seni budaya ya? Iya, seni Oh. budaya. Jadi ada nari, ada menggambar. Oh. Fasilitas ini seperti dari mana nih? Dari sekolah yang adakan atau mereka pakai sendiri? Sekolah, kalau sekolah Pak. Sekolah. Kalau pakaian-pakaian kain-kain ini? Kain pribadi Pak. Pribadi. Karena belum Iya. tampil. Oh ya, ya, ya. Usaha Pak nyewa. Kalau Artinya setiap kelas itu ada ini ya? Ada. 7-8 ada penari. Ada, Dan sehingga insya lomba. Oke. Karena kalau 17-an kan buat lomba. Iya, inovasi ke depan untuk mengembangkan seni tari ini seperti apa? Ya pengennya Pak, kalau ada event-event ikut. Jadi biar bisa berkembang. Pernah ke kecamatan, ke kabupaten? Terus saat ini belum pernah Belum. Pak. Masih sebatas pribadi. Pribadi sekolah ya? Sekolah. Iya, Sekolah. betul. Ada rencana bikin semacam event-event? Perlombaan antar sekolah? Ibu Kalau bikin rencana sih ada Pak. Bahkan Jadi? kita sudah ada SK-nya Pak. ada? Iya. Sudah di SK-kan untuk Coba Sanggar. bikin, nanti kita bantu hadiah ya. Hadiah 1, 2, 3 ini kita bantu. Insyaallah. Makasih Pak. Tapi dikasih tahu. Tapi harus rumah atau di mana di sini? Oh gitu ya Pak. Ya. Kalau ibu ngikuti tak ada hati. Tuan rumah sini insya Allah nanti hadiah 1, 2, 3 kita bantu. Itu untuk ini Pak ya, untuk Kesenian. untuk
SMP saja. SMP ya, SMP yang seputaran sini Ibu aja. ya, berarti SMP dalam kecamatan lah minimal. Kecamatan pun. Iya, jadi kan banyak juga peserta Jemaah. Jadi apa wawasan berpikir mereka nambah. Iya, Itu kan? benar. Itu ada. Minimal berapa sekolah Pak yang bisa Iya, berapa SD kita sih ada berapa pemulutan? pemulutan Ya, induk? iya ada berapa SD di pemulutan induk, pemulutan kita? SMP-nya ada berapa ya? Ini 6 ya. Ada yang jelas. 7 Pak. Itu itu aja ada. Tuan rumahnya di sini misalnya. Insya Allah Pak. Itu kan? SD lebih dari 35. Ya ada, itu SMP saja. Ya. Ini SMP ada SMP. Ya, karena jalannya kan bagus. Walaupun Alhamdulillah. dia jauh di sini. Kami ke SMP berapa yang SMP 1 nih? SMP ada satu SMP. SMP 2 Pak. SMP 2. Belum sini Ya. SMP 2. Bulan kemarin kita sana. Oh iya SMP 2. Iya. Hari ini berapa tari yang ditampilkan? Yang bagian Untuk ditampilkan hari ini? hari ini Cuma baru ini. cuma satu, Yang oke. Baru satu aja. karena Ya, jadwal oke. mereka hari ini. Ya, oke, makasih banyak. Pemirsa, kita mengikuti podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel siaran Agung Pos Guru bersama saya M. Saripudin Basri Esikom. Hari ini kami berkunjung ke SMP Negeri 6 Pemulutan guna melihat kondisi sekolah ini mulai dari fasilitas, proses belajar mengajar, kegiatan serta prestasi yang selama ini diulang oleh siswa-siswi serta Dewan Guru sekalian. Sekarang kami ingin berpodcast ya bersama kepala sekolah. Assalamualaikum Pak Sekolah. Waalaikumsalam Ada warahmatullahi ibu wabarakatuh. sekalian dan ada Dewan Guru serta pejabat yang ada di sini. Kalau sehat ini enak komunikasi Pak ya. Komunikasi ini menambah pengetahuan, pengalaman dan bisa menyelesaikan masalah. Karena saya orang komunikasi. Dan untuk supaya semuanya bisa terungkap secara detail, yang lebih mengetahui itu kalau kita di sini jelas tahu Pak Sekolah tahu, guru-guru tahu, tapi bapak-bapak yang ada di kabupaten belum tentu mengetahui secara detail bagaimana sekolah ini. Maka dengan itu Pak Sekolah tolong ceritakan profil sekolah ini seperti apa. Setelah itu tolong perkenalkan, sebelum itu tolong perkenalkan ibu-ibu ini tugas di mana, mapelnya apa. Nanti kita akan berwawancara langsung dengan ibu-ibu kita ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia hari ini kami dapat berbicara langsung dengan Agung Pos Group yang dalam hal ini berkunjung ke SMP 6 Pemulutan. Alhamdulillah SMP 6 Pemulutan ini berada di salah satu kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir dan posisinya berada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Pemulutan. Kalau melihat posisi lokasi SMP 6 Pemulutan ini, insya Allah 20 meter ke belakang sekolah ini adalah sudah berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Oh, iya. Jadi SMP 6 Pemulutan ini sudah berdiri sejak tahun 2009. Ya, Pada saat itu masih satu atap. Kemudian pada saat ini sudah, alhamdulillah sudah ada 3 rombel, kelas 7 1 rombel, kelas 8 1 rombel, kelas 9 1 rombel, dan karena pada saat SPMB barusan dilaksanakan, jumlah seluruh siswa berjumlah lebih kurang ada 94 orang. Itu naik atau kurang dari tahun dulu? Kalau dari tahun kemarin perbandingannya berkurang. Tahun kemarin jumlah seluruhnya 115. Oh, Nah, artinya sekarang itu mungkin dari kelas 6-nya ya? Ya, karena sekolah pendukung yang ada yang kelas 6 itu cuma 6 orang. Oh, Berbagi dengan 4 sekolah yang ada di Kecamatan Pemulutan ini, salah satunya Pondok Pesantren Al Muawana, ya. Amal Pancasila, Ada itu kan. pondok pesantren. Kemudian ada juga yang ke SMP 2 Pemulutan. Ya, ya. 6 orang itu berbagi untuk 4 sekolah. Gitu. Jadi itulah pendukung sekolah ini. Salah satunya adalah SD 17, Ya. SD 18, SD 30, dan SD 14 Kecamatan Pemulutan Selatan yang sebagian ke sini, mana Pak? Tapi kita mengadakan sosialisasi ya. Sudah, Pak. Ya. Cuman hanya ke sekolah-sekolah yang jadi zonanya SMP 6 Pemulutan. Oh, zonanya. Ya. Nah, tetapi untuk SD 14 itu mereka meminta dengan surat pernyataan bahwa kami siap mengikuti aturan sekolah, gitu kan. Ya. Nah, di SMP 6 Pemulutan ini ada 10 orang guru. Ya, ya. 2 orang laki-laki,
termasuk diantaranya saya dan guru PJOK Ya. hari ini tidak hadir karena ada ngajar di tempat lain juga. Ada lainnya ada 8 orang guru yang alhamdulillah sudah berstatus PNS, ada yang P3K dan masih 1 orang masih 2 orang honor gitu kan. Iya, iya. Nah, SMP 6 Pemulutan ini dia berada di lokasi tanah hibah desa yang lebarnya lebih kurang 20 meter kali 50 meter. Ya, sudah kemarin. sertifikat ya. Iya, dan alhamdulillah ini masih sertifikatnya masih sertifikat hibah. Proses ya. Belum ada Tapi sertifikat. ada Kemarin sudah diusulkan. pendataan aset sekarang. Sudah diusulkan, tinggal menunggu itu. Ya. Dan kami termasuk Hibahnya dari pemerintah desa. dari pemerintah desa. Pemerintah desa bukan kepala desanya ya. Bukan dari ini tanah salah satu tokoh masyarakat yang dihibahkan gitu. Oh, Gitu kan. hati-hati. Cuman sudah diserahkan dengan kepala desa dan kepala desa sudah Oh, memfasilitasi. diserahkan dulu ke kepala Iya. desa, pemerintah desa ya. Iya. Oke. Wal artinya oke lanjut. Dan untuk selanjutnya di sekolah ini juga alhamdulillah menurut kami dari segi pembelajaran sudah sangat mengikuti aturan kurikulum yang berlaku, mulai dari kurikulum Merdeka dan mengikuti kurikulum MTLC yang baru sekarang ini Pak Haji sedang dijajaki. Dan di sekolah ini juga dengan berbagai macam kegiatan itu kami seluruhnya mengikuti, baik kegiatan ekstra, kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan, kabupaten. Kendala kami adalah Pak Haji ketika mereka akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya praktek, Oh. kami tidak punya lapangan. Iya, lahan ya. Tidak punya lahan kami terbatas, dan lokasi sekolah ini semuanya berada di panggung, semuanya Ya, panggung. artinya begini, lahannya cukup tapi harus ditimbun. Harus ditimbun. Sekolah pun ini pakai tiang. Pakai tiang, ya kan? Maka dengan kendalanya untuk apa kegiatan terkendala. di situ. Terkendala, terutama kami tidak pernah melaksanakan kegiatan upacara, Ya. Pak Haji. Karena tidak ada lokasi kecuali hanya sekedar apel-apel saja di depan kelas selesai gitu. Iya. Dan ya kami pun kepingin Pak Haji lihat-lihat sekolah-sekolah lain yang melaksanakan upacara dengan atribut dasi, topi, Iya, iya. dan rapi begitu. Iya, iya. Tetapi kami hanya mempunyai sarana itu, tetapi tidak pernah kami gunakan untuk melaksanakan Peran kegiatan itu. komite seperti apa? Alhamdulillah sangat membantu, cuman keterbatasan itu tadi, Pak Haji. Iya. Kami mohon fasilitasinya nanti sudah kami ajukan ke bagian aset di Dinas Pendidikan Kabupaten. Iya. Insya Allah sudah kami sampaikan juga ke bagian Bapeda Untuk penimbunan. Kabupaten. Untuk Masalah penimbunan atau rehab kami mohon untuk pembebasan tanah. lahan tanah dari kepala desa yang masih insya Allah bermanfaat untuk kami untuk lahan. Agak luas ya. Luasnya lebih kurang 11 meter kali berapa 13 meter kalau tidak salah. Ya, Cukuplah untuk sekedar kami upacara ataupun sekedar Tapi ini sampai ke jalan ya? untuk lokasinya di belakang kita nih Pak Haji. Oh, bukan. Kalau sekolah kita ini Iya sampai jalan. langsung. Itu seluruhnya. Itu termasuk tanah kita. Dan ini kemarin kita manfaatkan untuk sedikit wirausaha Pak Haji kemarin. Kita tebar bibit lele sampai lebih kurang ada 11 keramba. Iya, iya. Dan Oh, waktu air besar ya? iya. Dan itu pun kami gunakan untuk kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Iya, iya. Bersama kami dalam melaksanakan kegiatan ini alhamdulillah sangat terbantu sekali. Iya, iya. Di samping kami ada Ibu Rina Asmiati SPD. Beliau ini adalah pengampu mata pelajaran matematika sekaligus bendahara sekolah sekaligus pembina kepramukaan. Megang duit sampai berharap. Nah, kemudian bersama di tengah ini ada Miss Sulastri SPD. Beliau adalah mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Ya. Beliau juga kemarin wali kelas 9, alhamdulillah sudah diserahkan dengan yang lain. Sekarang karena ada kebijakan baru, beliau menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan sangat membantu kami untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan siswa. Kalau guru BK memang tidak ada ya? Tidak ada, memang tidak ada. Mantan guru penggerak tidak ada juga. Alhamdulillah Oh. guru pondok baru kami sendiri. Ya, oke, oke. Kemudian di samping Miss Lastri itu ada Ibu Rostri
Yuliani SPDI. Beliau mengampu mapel pendidikan agama Islam, kemudian pembina rohis juga, wali kelas 8 sekarang ini. Dan ini sangat membantu kami. Terakhir di sekolah ini kami karena kami berbasis pendidikan agama Islam, Pak Haji, jadi kami berharap outputnya sekolah ini, kami berharap nanti semua siswa itu insya Allah mampu menghafal di luar kepala untuk surat-surat pendek minimal 30 surat pendek, Pak Haji. Itu jadi nanti Itu di luar program Kemenak ya? Di luar program Kemenak. Ya. Itu hanya program Kemenak untuk apa ya? TBQ. Lancar ya. Ya, tuntas baca baca Al-Qur'an. Nah, kami itu sudah kami terapkan di awal kami sudah ditunjuk untuk jadi kepala sekolah, itu sudah kami laksanakan bahwa output dari ini kami berharap anak-anak sudah mampu membaca, menghafal 30 surat pendek. Fasilitas belajar mengajar. Alhamdulillah saat ini sudah, menurut kami pemerintah sangat memperhatikan kami walaupun kami berada di perbatasan kabupaten. Untuk komputer saat ini di sekolah ini ada 14 komputer. Ada 14 komputer. Kebutuhan ada berapa? Kami berharap minimal dalam kegiatan untuk pembelajaran komputer itu satu nomor tercover Pak Haji, sekitar 25 atau 30 gitu kan. 30 ya. Iya. Tapi adanya 14. Baru ada 14 Ya, kan. masih ada lagi yang perlu Kemudian fasilitas yang lain. untuk perpustakaan kami anggap itu sudah sangat memadai, tinggal hanya saja bagaimana guru pembina perpustakaan itu memfasilitasi siswa agar rajin datang berkunjung ke perpustakaan, hanya itu. Kami anggap untuk fasilitas itu, kemudian nanti sarana prasarananya insya Allah di masa yang akan datang ada dua kelas yang insya Allah akan direhab oleh Dirjen Pendidikan Pusat. Dan satu sudah direhab oleh oleh Pemda Kabupaten Ogan Ilir. Alhamdulillah sudah dapat ditempati. Nah, dua itu insya Allah dalam waktu yang akan datang akan dilaksanakan, termasuk fasilitas MCK, itu kamar mandi WC itu akan direhab. Dan ada juga bantuan kamar mandi atau WC itu yang satu unit nanti Pak Haji setelah mungkin barengan dengan rehab ini, dan satu unit UKS, ruangan UKS yang nanti akan dibangunkan oleh Dirjen Pendidikan Pusat gitu kan. Kemudian sedikit Pak Haji, sekolah ini dari segi prestasi untuk siswanya hanya sebatas kecamatan, itu aja. Ada kegiatan-kegiatan yang diikuti di event kecamatan, dan alhamdulillah sudah 3 tahun sekolah ini mendapat prestasi lewat bantuan pemerintah BOS kinerja, Pak Haji. BOS kinerja. Jadi 3 tahun berturut-turut. Dari peningkatannya dari lebih kurang 47,62%. Sekarang ini sudah berwarna hijau 84,72%. Mayoritas arahnya kemana? Danat. Bagaimana Pak Haji? Mayoritas arahnya kemana, dan pembelajaran atau proses belajar mengajar atau proses belajar mengajar seluruhnya? Iya. Artinya seluruh fasilitas itu ada ya? Insya Allah sudah ada satu unit lengkap proyektor. Insya Allah kami berharap ini Pak Haji di tiap kelas itu ada kelas, berapa kelas? Ada tiga rambel. Nah itu. Jadi kurang 2 lagi berharap ini. Sapras Distrik Ogan Ilir kami tidak akan mengulang, tapi cerdas forum kami dengan kepala sekolah ini tentang komputer, kebutuhan komputer dan yang tersedia serta infokus dan mungkin fasilitas yang lainnya. Dan sekolah ini juga tidak ada lahan. Kita nanti lihat di tayangan kita bahwa mereka ini menggunakan ruang kelas untuk kegiatan ekstrakurikuler termasuk pramuka dan seni tari ya. Seni tari mungkin memerlukan ini lahannya menurut saya masih luas, tapi mungkin harus ditimbun. Maka dengan itu mungkin peran komite nanti yang ke depan ya. Kita tidak akan berbicara di sini, cuman
saran komite yang harus berperan ke depan. Ya, oke. Mungkin ini Ya. Pak Haji yang mungkin dapat kami sampaikan lewat inilah profil SMP 6 Pemulutan. Ya, Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami, Oke. dimaklumi Pak Haji. Ya. Dan mungkin selanjutnya kami serahkan kepada Pak Haji. satu lagi mungkin tadi ada hibah dari kepala desa ya. Ya, Rencana hibah. rencana hibah yang tanah di belakang ini Pak Haji. Ya, Yang- suratnya sudah ada kan. Kemarin sudah kami sampaikan ke bagian aset di Dinas Pendidikan. Tinggal bagian tindak lanjut dari bagian aset ya. Ya, Dengan ibu siapa? dengan Ibu Hilda di Hilda. Dinas Pendidikan. Ya, Dan dan kemarin itu Perkim. sudah kami sampaikan dengan Ya. bersama-sama dengan Ibu Hilda ke bagian Bapeda. Oh, Sudah Perkim. Bapeda dan Perkim. Perkim ya, Nah, dua-duanya ya. Dua-duanya sudah kami Tapi sampaikan. itu belum nyampe ke sana artinya. Setelah itu ada pergantian pimpinan. Oh, Itu mungkin hambatnya di sana Pak Haji. ya. Mungkin Ya. belum ketemu ya. Iya iya. Kalau terarsip dengan baik ketemu itu. Tapi besok saya bantu ke Pak Narto sama Pak Pedah Amin insya Allah. Iya siap. untuk menelusuri itu. Hmm, Atau lebih bagusnya lagi bikin baru mungkin ya. Iya siap. Jadi walaupun yang lama itu ada persiapan. Nanti. Dapat ditindaklanjuti Pak Haji ya. Itu sebab ini podcast ini salah satu tujuan podcast untuk membantu program distrik OI meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Maka dengan itu kita podcastnya minta nanti keterbukaan saja mana yang perlu. Ini mungkin yang tadi belum tercover oleh kepala sekolah, termasuk buku-buku pelajaran segala macam kita terbuka saja Bu ya. Oke, masih ada lagi yang perlu saya jelaskan? Kami sekali lagi berharap itu Pak Haji, kami butuh lapangan di sekolah ini, cuman itu yang dapat memfasilitasi Halaman kami untuk olahraga. halaman untuk olahraga, Ya, untuk buku upacara, upacara, untuk parkir kendaraan gitu Ya, Pak Haji. Sekarang ini parkirnya di mana-mana ini Pak Haji. Ya, Nitip di rumah sana, di rumah sini, itu kan seperti itu. Tidak di satu tempat, gitu kan. Ya, Ada yang nitip di rumah kepala desa, nih, Pak Haji. Ada yang balai desa tidak satu tempat, gitu kan. Insya Allah Iya. nanti kalau komitenya berperan mungkin bakal ada perubahan. Nah, amin, amin. Ya. Mungkin ini Pak Haji yang perlu dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke Pak Haji. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Tepuk tangan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rina Asmianti, guru matematika di SMP 6 Pemulutan. Ya. Ini Pak Haji, Ada kalau jabatan seperti jabatan SPD, bukan bendahara. maksudnya ada sebagai wakil apa misalnya? Oh, saya jadi bendahara di Oh, sini, bendahara, ya. wali kelas 7, Nah, pembina pramuka. oh, ya, oh pembina pramuka. Iya. Yang tadi bukan. Yang anak-anak Itu pembina lapangan. Pelaksana ya? Pelaksanaannya. Pelaksana lapangan. Ya. Saya ingin ke apa tadi? Apa Pak? Apa tadi? Pramuka. Wali kelas. Wali Baru. kelas ya? Wali kelas baru. Oh, baru bergantian juga, ya. Kalau begitu kita ke mapel saja. Heeh, Bapaknya apa kenapa? tadi Bu? Matematika Pak. Matematika. Iya. Kalau era saya dulu itu mata pelajaran yang sering dihindari Iya. dan ketakutan. Heeh. Bukan matematika namanya aljabar. Iya, aljabar. Era saya. Alhamdulillah anak-anak itu malah suka kalau Iya. ibunya masuk. Iya. Mungkin ada ibu ini kan. Yang kendalanya itu mungkin dari perkalian itulah Pak. Iya, perkalian yang Iya. ditemui perkalian ya. Iya. Itu banyak Dari sekolah. SD itu sudah masuk SMP tidak, kalau ditanya tidak bisa perkalian. Iya, Itu tidak mulai bisa saya yang gali tidak itu lancar. perkalian ya. Tapi ada yang lancar. Ada yang lancar. Dari 1 separuh. sampai 10 ya. Iya. Ya, tapi ada artinya yang tidak apa? Yang tidak bisa. Iya, ada Berapa yang banyak tidak kalau bisa. dari Mungkin persentase? bisa 50%. 50%. Iya. Kalau sudah terjadi seperti itu solusi apa ya? Ya, Ibu solusinya tawarkan kepada mereka supaya mereka ini. ke depan Pak, satu-satu kita uji. Kamu harus hafal perkalian 1 sampai 5 kayak gitu. Oh ya, Jadi tiap minggunya itu anak-anak disuruh maju satu-satu. satu-satu. Ya, biar Itu dia berapa lama ada tuh makan semangat. waktu? Ya, mungkin waktu berbulan-bulan kadang kan Bulan-bulan, iya, ada 2 bulan, 3 bulan, sekitar seperti itu. sekitar itu. Heeh. Setiap bulan katakanlah ya. Artinya Kalau luar biasa sudah guru SMP. kalau ya. sudah masuk kelas 8 itu harus bisa Nah, gitu. itu. Jangan lagi ada hutang guru kelas Iya. 7, kelas 8. Heeh. Nampaknya memang tidak ada hutang, tapi ada juga. Masih ada yang berhutang. Masih ada juga, beberapa sekolah dalam catatan kami masih berhutang anak-anak. Terpaksa dinaikkan jadi kelas 8. Iya, cuma itu Sehingga masih kendalanya. terbata-bata. Iya, Mas. Mudah-mudahan di sini Batu-batu. tidak di bawah kendali ibu, mudah-mudahan tidak Iya, ya. iya. Karena Iya. mestinya ibu melanjutkan bukan mengulang. Iya, seharusnya guru di SMP itu melanjutkan. Ini Melanjutkan. sudah memulai, mau mengulangi, Itu.
mau mengarahkan juga Mengarahkan semuanya lagi. lah. Iya, Iya. artinya tenaga pikiran Dari awal. tidak seluruhnya untuk melajurkan, tapi terpaksa ke belakang Iya. juga memberikan pelajaran, tapi amal ibadah juga Bu. Insya Allah Ya. ya. Asal ikhlas ya. Iya. Mudah-mudahan di tangan ibu anak-anak itu semuanya bisa menyenangi matematika Insya dan Allah. belajar Iya. berkalian gitu. Iya. Ya, masih ada lagi yang perlu disampaikan? Sudah. Fasilitas-fasilitas. Fasilitas mungkin kalau dari matematika kayak fasilitas kayak bangun ruang, Iya, apa iya. penggaris, Penggaris. yang untuk praktek-praktek itu memang tidak Masih tidak belum lengkap lengkap ya. Iya, Ah, mungkin bos nanti ya. iya. Bos. Ya, kalau mana yang bisa ini kan, kalau tidak bisa diajukan. Iya. Iya. Tapi yang jelas masih ada, cuman kurang ya mungkin. Iya. Ya. Artinya tidak terkendala, tidak ada ya. Iya. Tidak apa terkendala, memang barang itu tidak ada. Ada sedikit Kurang. mungkin Ya, kurang biasa. itu. Oke, Ya, artinya mungkin. sudah dicerna Bu. Insya Allah Satpras kita dari distrik dan tim percepatan pembangunan Pak Bupati nonton ini. Ya. Ya, karena mereka ada dimasuk ke reporter. Pak Sayadi juga masuk reporter. Iya, iya. Jadi ada Pak Sekda juga ada di situ. Cuma Pak berbicara kita ini semua dicerna. Iya. Ada lagi yang perlu disampaikan? Sudah sampai situ aja. Oke, Pak. dengan ibu yang sebelah. Oke. Ya, nak ngobrol dengan senior ini. Dengan mudah-mudahan kadang. Memang senior ini Pak. Ya, itu. Seniornya SMP. Ya, lanjut dulu. Ya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sulastri. Ya. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, untuk Ya. sekarang merangkap juga Pak Ya. menjadi wakil kesiswaan Wakil kesiswaan. dan juga pembina OSIS. Iya, ya. Ya. Jadi saya akan menanyakan wakil kesiswaan. Kalau bahasa Inggris sama kayaknya agak senada dengan matematika, sering dihindari juga ya. Tapi mudah-mudahan di sini tidak, dengan era guru tidak ada yang killer lagi, Iya. sudah mengayomi, mungkin berbeda ya. Era Iya. saya dengan era sekarang. Alhamdulillah. Saya ingin kesiswaan. Biasanya ini menerima laporan-laporan dari guru mapel Bu ya. Ya, Laporan seperti apa yang banyak diterima? karena ini kan baru Pak, jadi Oh. alhamdulillah saya baru menjabat dan Iya. tahun ini juga baru ada kami wakil Baru ada. kesiswaan. Iya, ya. Tapi untuk selama ini alhamdulillah ya masih nakalnya masih taraf yang Iya, wajar lah Pak. Iya. Masih Artinya suka. ibu ikut menyelesaikan juga selama ini walaupun bukan kesiswaan. Iya, karena Mungkin kemarin sebagai guru kelas gitu. kemarin saya menjabat sebagai wali kelas 9 Oh, ya, Pak. wali Jadi, kelas ya. Yang paling banyak kemarin-kemarin itu seperti apa? Yang paling banyak itu Pak sering tidak masuk Pak. Tidak masuk. Iya, karena lingkungan Iya. keluarga Iya. juga ini Pak. Iya. Ada Mereka- pengaruh ekonomi mungkin? Iya. Ada ya. Artinya Pengaruh mereka- sekali Pak itu. Iya. Tapi ada KIP Pak di sini. Anak-anak mendapat. Ada alhamdulillah. Ada anak-anak yang sering tidak masuk itu mendapat KIP. Ada juga Pak. Artinya kita perlu ada semacam ini ya. Semacam ada penekanan kepada mereka karena mereka sudah dibayar oleh negara. Iya. Dan itu untuk proses belajar mengajar. Bila perlu dilaporkan minta dicoret. Untuk apa? Kalau mereka tidak belajar tapi mengambil uang, itu korupsi juga Pak. Iya. Tidak jujur namanya itu kan. Itu sekarang kita sekarang ini harus membantu pemerintah itu menyadarkan mereka supaya jangan berbuat macam-macam ya. Saya membuat Untuk yang seperti itu Pak. Ya. Cara jitu kami mengatasinya adalah langsung hukum fisik. Oh ya, visit ya. Jadi Ya. dijelaskan betul bahwa itu Ya. kalian Kuncinya itu kan. wajib Ya. belajar, ada KIP. Ya. Itu kan kalau tidak dicoret, kalau jalan Ya. gitu, Nah, rata-rata itu mereka- seolah-olah ngancam, tapi ngancam itu kan untuk kebaikan. Iya. Itu kan. ya harus seperti itu. Harus seperti itu. Harus seperti Nah, itu betul. Ya. Tapi tidak ada yang dicoret kan? Alhamdulillah. Mereka Dan berubah. Mereka sadar Nah, sampai itu. selesai Sampai dari tamat. seminar ini, Iya, iya. sampai terakhir selesai tidak ada kendala. Iya, iya. Di awal memang seperti itu. Ya, artinya ada perubahan ya. Mengertilah kira-kira ya. Kalau dia di ini jujur, KIP itu ada juga yang menganggunkan pihak swasta untuk meminjam duit satu sekolah itu. Bahkan anaknya tidak datang sekolah, pas nama minta tanda tangan kepala sekolah harus tanda tangan benar, ada tanda tangan kepala sekolah. Hebatnya lagi saat mereka minta tanda tangan kepala sekolah itu dikawal oleh pihak yang meminjamkan duit. Terjadi Pak, di beberapa sekolah terjadi itu. Jadi yang ini yang cerita itu guru-guru situ dan kepala sekolah juga cerita. Dan ada siswa yang 2 bulan tidak sekolah, atau ada bakar cairan kit, atau Datang. sekolah
bapaknya datang dari surat pengantar, dikasih, tidak sekolah lagi sampai sekarang. Nah itu artinya ada kejadian kan, artinya negara kan dirugikan, ditipu, Iya. menipu negara itu Pak. Coba kita karena anak-anak itu mungkin, tapi perlu juga kalau memang sudah keterlaluan, perlu juga dilaporkan ke polisi, bisa ke polisi Pak. Untuk ngatasi itu selanjutnya Pak Haji, di sekolah ini saya batasi cuman boleh tidak sekolah tanpa keterangan itu 6 hari. Ya 1 bulan. 6 hari selama 1 semester. Nah itu kalau 1 bulan panjang. 6 hari 1 semester. Jadi kalau 6 hari Bagus, itu ya. sudah, kalau dia sudah 7 hari Ya. itu insya Allah tidak nikah. Ya, kalau hal seperti itu memang peran kepala sekolah yang bermain. Makanya guru penggerak, saya yakin kalau guru penggerak. Tidak naik kelas. Ya oke. Nanti saya kembali dengan Bu, masih ada yang perlu disampaikan. Fasilitas-fasilitas tentang pelajaran bahasa Ya, Inggris. kalau pelajaran bahasa Inggris Pak terkendala di kamus. Kamus Ya. ada tapi kamu Kalau kamus nih yang kamus bahasa Indonesia ada Pak. ada, Tapi bahasa Inggris untuk yang tidak ada. bahasa Inggris tidak ada. Eh, Tapi ini sudah untuk pegangan guru ada. untuk guru Ada. saya sendiri. Ada. Berapa diperlukan? Belum ada semua Pak. Tapi untuk yang sekarang ini sudah saya siasati, jadi disuruh anaknya menabung sendiri. Iya ya. Jadi untuk kamus disuruh beli sendiri. Alhamdulillah sudah ada beberapa siswa yang Sudah sudah ada punya ya. kamus. Berapa Bu harga kamus? Sekitar 20 sampai 30 ribu 20, yang 30. kecil. Saya bantu sekali yang perlu sampaikan. Ya itu saja Pak untuk Ya, ini. oke. Kalau- Saya ingin ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Rostri Yuliani SPD. Ya. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 6 Pemulutan. Saya juga sebagai wali kelas 8. Sudah berapa tahun ya? 4 ya, sekitar 4 tahun. Kemudian saya juga pembina pencaksilat. Mohon maaf hari ini pencaksilat ada Pak, dan Ya. mohon maaf hari ini tidak bisa ditampilkan Iya, ya. karena kendala anaknya itu Pak bebarengan juga dengan ikut pramuka, Pramuka. ikut nari, jadi harus ganti baju gitu, tidak memungkinkan. Jadi ya insya Allah lah kalau ada kunjungan lagi ya. Ya. Saya juga pembina rohis Itu Pak. termasuk PJOK ya, yang tadi pencaksilat Enggak Pak, atau seni? dia pencaksilat sendiri Pak. Oh, Ekskul sendiri, berdiri sendiri. Ya, tapi Ibu Rohis ya. Rohis juga. Rohis. Iya. Negara kita sedang dilanda kemerosotan moral. Ah, ini Pak yang jadi Maka sejak setahun terakhir saya melibatkan para ulama, podcast, ya, melibatkan Forkopimda, Komandan Kodim, iya. Kapolres, Kajari yang satu sudah pindah, ini Kajari yang baru mungkin insya Allah 2-3 hari lagi. Kemenang baru seminggu podcast sama kita. Podcast tentang mengatasi dekadensi moral. Ada 4 tagline yang saya bawa. Orang bermoral tidak akan main judi, tidak akan main slot, tapi berjudi main slot ini dari anak-anak sampai tua. Karena informasi sudah di ujung jari, di HP itu kalau salah guna itu banyak mudarat daripada manfaatnya. Benar, Maka Pak. perlu ada pembatasan dari guru kalau di sekolah, mengingatkan orang tua supaya mengatasi itu. Selain dari itu, orang bermoral tidak akan main perempuan tanda kutip kecuali suami istri. Tapi ternyata oknum pejabat akar rumput sampai ke pejabat negara mainkan istri orang, dan istri orang ini juga mau bermain-main dengan suami orang. Artinya moral kita ini sudah agak tergolong rusak. Setelah itu orang bermoral tidak akan menghisap narkoba, tidak akan jual narkoba dan segala macam tentang pernarkobaan. Tapi dari anak-anak mereka sudah ada yang menggolongkan itu. Artinya moral kita itu 3 ya. Yang keempat ini yang dari pejabat akar rumput, tidak perlu akar rumput itu siapa, sampai ke pejabat negara, korupsi. Seharusnya kalau kita melihat latar belakang mereka itu berpendidikan tinggi, cerdas, keimanannya mungkin sudah teruji. Tapi ternyata mereka bukan cerdas, bukan pintar. Kalau wong Palembang ngomongnya itu calak. Nak boleh baik, nak asal jauh untung, uang nak mati-matilah. Makanya terjadilah koruptor. Ya. Dan mungkin Ibu guru agama, ada pesan ulama yang saya itu berpodcast dengan kita, minta tolong pada guru agama selain dari tupoksinya ya, keagamaan, bidang keagamaan dipelajari di kelas,
Alangkah baiknya kalau anak-anak sedang bermain-main di satu kelompok di luar jam kerja mungkin, apa jam belajar, ibu datangi anak-anak diingatkan, nak sudah sholat misalnya. Jadi ada Iya. pasti ada yang belum, ada yang jawab belum, ada yang sudah tidak sholat bu, kotor atau segala macam. Cukup mungkin ya mana kalau tidak sholat itu berdosa tahu lah dewe. Maksud bapak-bapak itu, ulama itu hal sepele yang selama ini kita agak terlupa mencerahkannya kepada anak-anak. Termasuk misalnya kalau disuruh orang tuanya beli rokok 5.000, belikan rokok sebatang 3.000, kembaliannya 2.000. Nah kalau budi itu kalau ada kembalian duit gitu ya, balikan, kalau tidak itu artinya kamu mau dikuang tua kualat. Kira-kira seperti itu ya. Entah dengan bahasa ibu Iya. seperti itu, artinya di luar jam belajar anak tolong dicerahkan seperti itu. Iya. Supaya mereka sadar, insya Allah kalau ini terjadi sudah kita laksanakan, kita berharap 30 tahun ke depan mungkin korupsi ini akan berkurang. Dengan anak-anak Amin. sudah ditanamkan dari sekolah, kejujuran, iman dan takwanya. Selama ini seperti apa Ibu menjelaskan, memberikan pelajaran iman takwa dan kejujuran pada anak-anak? Silakan. Oke, Pak. Setiap hari Senin kita mengadakan tahfiz Pak, baca Oh, Yasin. ya. Nah, ini tahun ini ada TBQ, Ya. tuntas baca Quran. Alhamdulillah, sebenarnya anak-anak ini semuanya sudah bisa. Cuman kan bisanya masih ada bisa dihitung berapa persen gitu loh Pak yang masih Iqra, juz amma, terus Al-Quran gitu. Dan kita udah menyediakan kertas untuk hafalan doa harian, bacaan sholat, dan juz 30. Nah, alhamdulillah juga tahun kemarin udah ada yang selesai Pak juz 30 itu perempuan. Dan Itu menghafal dan membaca. iya, Maksud para ulama kita jangan cuma menghafal saja, jangan cuma hafal lancar membaca. oh iya benar Itu Pak. yang cuma arti yang di luar yang memakai hadis. Dan kalau bisa cari yang simpel juga di luar jam pelajaran, Heeh. yang praktis, ada pemahaman. Ya Pak, Kalau biasanya baca Al-Quran kalau bisa. Ini heeh. sepele, tapi kadang-kadang kita mencerahkannya tuh pakai hadis kali lama waktunya. Iya Pak. Biasanya kalau saya tuh ini Pak, saya bacakan artinya juga. Misalnya kayak doa kepada buat ibu bapak. Nah, itu dibacakan juga artinya gitu. Ya. Jadi anak-anak itu bisa tahu bahwa oh ternyata kita juga mohon ampun untuk orang tua kita. Jadi gitu Pak. Misalnya artinya juga saya suruh baca. Mulai dari arti kan pemahaman. Iya. Kita menjelaskannya sebagai guru. Kalau maju itu makanya maksud ulama itu minta di luar fungsi ibu dan anak-anak. Iya. Sudah makan belum? Makan jangan sambil jalan, jangan sambil berdiri. Makan sambil jalan, jangan itu. Oh. Megang Iya. gelas jangan tangan kiri, yang bagus tangan kanan. Sanksinya kalau tumpah tangan kiri tidak kuat itu kan itu logika Pak, ya. Jadi seperti itu kira-kira aku. Iya Pak. Kalau ibu seperti itu tadi ya. Iya, setiap masuk pelajaran Bu Ros malah tanya siapa yang tadi pagi sholat subuh. Ya. Itu selalu saya tanya, tapi ya sebatas bertanya dan mungkin ya ada juga yang melakukan Pak. Mungkin Tapi ya, manfaat. Kalau kami sholat subuh lancar biasanya kalau belajar hari ini mungkin itu ya. Tapi kalau tidak sholat subuh kalau tidak lemah. bangunnya kesiangan, nanti sekolahnya kesiangan. Sebatas itu masih Pak. Sudah sampai di situ ya. Iya. Kita sudah mempelajarkan juga hal seperti itu ya. Iya. Mengenai proses belajar mengajar, fasilitas seperti apa? Fasilitas untuk Pak ini tempat wudhu kita masih terbatas Iya. karena Tempat wudhu ya. tempat wudhu ya Pak. Musolanya di ujung situ Pak. Musola sekolah. Bukan hanya ruangan. Hanya sebatas ruangan Sekolah pula. nggak ada. Nggak ada, Tapi belum bukan ada. pakai musola. Iya, itu yang ujung Pak sebelah perpustakaan tadi. Nah, tempat wudhunya ini yang belum itu tadi masih selang gitu. Dan ini pasti kendala sungai ini pasang surut. Jadi kalau surut nggak ada airnya. Sumur ya. Nggak pakai sumur bor. Dari sungai. Kalau di dalam Sungai. agak
airnya agak masuk. Agak masuk. Oh, kalau sungai ini masam ya? Ya, Ada kalau palang. jadi ambil ke sungai. Oh iya. Kalau surut nggak bisa diambil pernah Pak. Wah. Airnya pas mau sholat zuhur nggak bisa. Sungainya surut. Saat posisi orang turun. Oh, Mm-mm. artinya satu. Nah, para penduduk di sini Ya sama aja. sama ya? Ya, Nggak ada tergantung misalnya sungai. apa untuk membersihkan campur dengan misalnya bahan-bahan tawas kalau di dusun itu kalau airnya payau Saya yakin untuk masyarakat sudah yang sudah Iya, bisa ngatasinya untuk sekolah. ya. Ya. karena itu nanti saya berharap pada mereka yang akan melaksanakan rehab di sekolah itu. Oh. Saya minta untuk satu tower Tetmon Pak, ya. khusus. saat air pasang itu sudah jadi sedot kan. Ya. Sudah penuh, jadi pada saat itu tinggal putar keran. Ya, itu yang paling dibutuhkan. Ya dibutuhkan itu. Itu yang Iya, paling Pak. membutuhkan. Ya. Dan waktu itu nggak mahal itu kita senahan gitu. Sekitar itu Ya. rencana Yang 200 liter. ya. Ya. Nah, ya mudah-mudahan diizinkanlah oleh yang kontraktor bahwa untuk para wali ibadah yang mengerjakan pekerjaan itu. Saya kira tidak terlalu ya, tidak harus Pemda ya. Iya, Yang bekerja sini mendapat kontrakan itu apa salahnya beramal Iya, ibadah? iya, iya benar-benar Pak. Bisa disingkat. Bukan ada lagi. Terima Saya rasa cukup Pak. Ya. Terima kasih. kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sholat ya kita ada himbauan kepada siswa supaya rajin sekolah, supaya mereka rajin belajar, dan sekolah ini cuma butuh jam berapa jam, dari dulu sampai pada umumnya, buat siswa selalu mengandalkan guru dan pembelajaran sekolah anaknya. Ada himbauan juga kepada wali murid supaya mereka pastikan anaknya aturan dulu ini cuma karena waktunya saja lama di rumah daripada sekolah dan tidak ada harapan Baik, terima kasih. Di akhir pertemuan ini saya berharap pertama kepada siswa dengan meningkatnya begitu banyak kualitas kebutuhan dari siswa ini sudah dibutuhkan oleh pemerintah. Saya berharap anak-anak dapat menggunakan semaksimal mungkin seluruh fasilitas demi peningkatan mutu pendidikan terutama di SMP 6 Pemulutan. Kepada rekan-rekan guru sepertinya tidak ada kendala untuk hadir ke sekolah sekarang karena jalan sudah bagus, sudah dibagus oleh pemerintah pada saat ini. Oleh karena itu mari kita tetap bersemangat demi anak-anak bangsa, di anak-anak Indonesia. SMP 6 Pemulutan menjadi generasi emas di tahun 2045 ini Pak Haji. Selanjutnya kepada orang tua siswa, alhamdulillah SMP 6 Pemulutan ini ibarat masakan, kami sudah menyediakan wadah semacam rice cooker. Sudah diantari nasinya, untuk mengolahnya ini kami masih sebatas menunggu keinginan anak-anak mau kemana, betul kan? Nah, tinggal kami insya butuh mengolah hanya sebagian kasar. Untuk selanjutnya, untuk lebih bagus, saya mohon kerjasama kepada wali-wali murid semuanya demi terciptanya jalannya pendidikan di SMP 6 Pemulutan ini. Kepada pemerintah kabupaten, pemerintah daerah, pemerintah pusat, kami mengharap kiranya itu tadi yang kami harapkan di SMP ini tidak ada lapangan yang sangat kami butuhkan untuk kami melaksanakan terutama kegiatan-kegiatan yang bersifat jasmani dan lapangan-lapangan yang berguna untuk memfasilitasi untuk misalnya parkir dan sebagainya, untuk kegiatan upacara dan sebagainya. Kami sangat berkeinginan untuk kegiatan itu, tetapi karena terbatas tidak ada, kami hanya melihat saja di kegiatan-kegiatan sekolah lain, tetapi itu tidak kami laksanakan. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi, semoga dapat dimaklumi. Terima kasih Pak Kepala. Pemirsa, statistik sudah 40 menit saya berbicara tentang pendidikan sekolah ini. Saya tidak akan mengulang, tapi tonton bicara ini berulang-ulang. Insya Allah akan dapat menceritakan apa yang dibutuhkan sekolah ini. Lebih kurang kami mohon maaf berawal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9 yang sebelumnya nah ya, kita kemarin belajar tentang sel pada manusia. Ada 2, sel meiosis dan mitosis kemarin. Sel pada tubuh dan sel pada perkembangan hak kelamin. Kita bahas selanjutnya yaitu sel pada ini ciri-ciri perkembangan alat perkembangan pada laki-laki di sini. Yang pertama dibagi menjadi 2 yaitu alat perkembangan luar dan perkembangan dalam. Yang di luar itu bisa kita lihat. Contohnya di sini adalah alat reproduksi yang bisa diamati langsung dari tubuh kita. Sementara yang di dalam itu tidak bisa terlihat. Yang pertama alat kelamin pada laki-laki yang bisa dilihat ada 2 yaitu penis dan skrotum. Di situ kita jelaskan penis itu adalah saluran urin atau kencing yang fungsinya sebagai saluran untuk mengeluarkan. Penis terbentuk dari otot-otot yang memiliki tulang. Pada ujung penis terdapat kulup. Nah, kulup inilah yang dihitam. Jadi kulup ini fungsinya membersihkan. Jadi kita itu dihitam itu untuk apa? Membersihkan. Dan dibuang itu apa? Kulit-kulup. Kulitnya yang dibuang. Jadi pada yang Pemirsa, saat ini kami berada di perpustakaan. Ini kelihatannya anak-anak kelas 7 sedang belajar atau mencari bahan pembelajaran sehingga mereka mengambil buku-buku yang untuk dipelajari. Dan ini beginilah suasana perpustakaan di SMP Negeri 6 Pemulutan. Karena pembinanya hari ini ada pekerjaan tugas luar sehingga kita tidak bisa berwawancara, tapi kita artinya perpustakaan tetap aktif walaupun pembinanya lagi keluar. Oke, ikuti kami. Gerak kiri, gerak, balik kanan, gerak, balik kanan, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak. Bisa mereka latihan sendiri, kita wawancara, terus mereka ini atraksi. Oke. Suruh pimpin saja oleh siswi satu. Pimpinan saya Amir Ali, siap dan Ya. istirahat di tempat dan Assalamualaikum Pak. Ya. Bapak pembina ini. Ya. Sudah berapa lama menjadi pembina pramuka? kanan gerak. Oh, ya. Sini Pak. Ya. Sudah berapa lama Bapak jadi pembina pramuka? Lebih kurang 2 bulan. 2 bulan lebih. Sebelumnya? Sebelumnya tuh saya ngajar di Gusra sebelah. Oh, ngajar 11. Ya. Dari SPG ya? Bukan, masih sudah lulusan SMA. SMA? Ya. Oh ya. Sekarang lagi jalani kuliah di Wilayah Bata Palembang. Di mana? Wilayah Bata Palembang. Win. Woi. Oh ya. Ya, lagi KKN itu. Ya. Di rumah saya itu. Ya. Ini kelas berapa nih? Ini kelas 8, kelas 7, Kelas 8, kelas 7. 9 juga. Oh, kelas 9 belum ada ya? Tapi dari kelas 7, 8, 9 pramukannya? Seluruh 9 ke 8. seluruh siswa ikut ini? Ya. Seluruh siswa ya? Ya. Pernah ngikuti kegiatan di mana-mana nih? Ini mungkin di Kecamatan 6. Di kecamatan ya? Ini persiapan untuk 17 Agustus? Ya, benar. Di mana? Di Kecamatan. Di kecamatan? Sama Oh ya. kami ngirim. Ya, ya, Kalau ya. lancar kan. Ya, ya. Inovasi ke depan untuk pengembangan pramuka seperti apa? Semoga anak-anak ini rajin, tetap rajin kan. Oh. Dan terinovasi dengan kata-kata nikat yang sudah lulus. Oh, ya, ya. Banyak sekali sekolah-sekolah di luar sana itu prestasinya itu luas gitu. Luas. Dan ingin anak-anak itu berkembang. Iya, ya. Jadi berkembangnya mulai dari pramuka. Ini lokal spesial untuk tempat
apa kegiatan atau lokal belajar? Ini sebenarnya lokal belajar, Pak. Iya. Tapi kadang kalau pas sudah pulang sekolah, ini tempatkan untuk latihan. Untuk latihan. Artinya ada kursi-kursi ya? Ada. Dipindahkan. Enggak kan, Pak? Kalau biasanya kami latihan di depan, Pak. Oh, ini SD ya? Ya, SD ya. Oh ya. Kalau ini tenggelam nggak kalau banjir? Kalau banjir tenggelam, Pak. Tenggelam ya? Iya. Ya, oke. Makasih ya. Iya. Ya. Oh, artinya tenggelam ini ya? Iya, tenggelam. Ini agak seret ya, Pak. Iya. SD berapa tuh? SD 17. Iya. Oke. SMP Negeri 6 Pemuda.